Selamat sore Pak Denny, sebelumnya salam kenal, saya Anissa Nur Latifah dari jurusan Sistem Informasi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan apa itu Big Data Technologies. Nah, dalam buku Big Data Concept, Technology and Architecture oleh Belusami, daur hidup Big Data dibagi menjadi 5 aktivitas utama, dan masing-masing aktivitas memiliki fungsi yang saling terhubung. Secara sederhana, setiap aktivitas adalah tahapan yang menggambarkan bagaimana sih data yang awalnya bersifat mentah dan masif dapat berkembang menjadi insight yang bermakna bagi organisasi. Nah, pertama adalah Big Data Generation. Big Data Generation ini adalah tahap ketika data mulai dihasilkan dari berbagai sumber, baik terstruktur maupun tidak struktur. Contohnya seperti sosial media, transaksi sistem, sensor IoT, dan lain sebagainya. Nah, fase ini menggambarkan proses awal terbentuknya data dalam jumlah yang besar, yang mengalir dengan sangat cepat dan beragam formatnya. Kemudian data aggregation. Data aggregation ini adalah tahap di mana semua data yang berasal dari sumber yang berbeda-beda tersebut dikumpulkan, kemudian disatukan dan diorganisir ke dalam satu lingkungan penyimpanan, sehingga bisa diakses untuk tahapan selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah data pre-processing. Nah, data pre-processing ini menjadi proses di mana data dibersihkan, kemudian difilter, dirapikan, dan disiapkan agar layak dianalisis. Di fase ini biasanya akan dilakukan pembersihan noise, kemudian ada penanganan missing value, standarisasi format, lalu ada transformasi data, hingga reduksi ukuran jika hal itu diperlukan. Di mana tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas data supaya hasilnya akan lebih akurat, konsisten, dan bisa dipercaya. Kemudian untuk tahapan selanjutnya ada Big Data Analytic. Nah, di Big Data Analytic ini merupakan inti dari keseluruhan proses Big Data gitu. Dan di mana aktivitas ini mencakup penerapan teknik analisis lanjutan seperti machine learning, data mining, pattern recognition, serta statistical modeling untuk bisa menemukan pola dan juga insight baru dari data tersebut. Di mana fungsi besarnya ini, Big Data Analytic adalah untuk menghasilkan pemahaman serta rekomendasi yang bisa membantu stakeholder memberikan keputusan berbasis data gitu. Dan yang terakhir adalah Big Data Visualization, di mana Big Data Visualization ini merupakan proses dalam menyajikan hasil analisis dalam bentuk visual. Jadi data-data yang sudah diproses tadi akan dikumpulkan dan dibentuk atau disajikan dalam bentuk visual sehingga mudah dipahami. Biasanya visual ini berbentuk grafik, kemudian chart, dashboard, atau heat map gitu ya, supaya visualisasi ini bisa dicerna atau dipahami oleh manusia atau stakeholder khususnya, supaya bisa menghasilkan keputusan yang lebih akurat berdasarkan hasil analisa data-data tersebut. Seperti itu. Dan dari 5 aktivitas Big Data ini akan membentuk suatu alur proses yang menyeluruh, mulai dari data mentah, pengelolaan, kemudian pemfilteran atau pemurnian, pemaknaan melalui analitik, hingga penyampaian kepada para stakeholder dalam bentuk visual seperti itu, sehingga dihasilkan keputusan yang tepat berdasarkan hasil data yang sudah dianalisa tersebut. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.